Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Kasus positif 13.220. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis. Isolasi mandiri merupakan salah satu cara agar kita terhindar atau tidak terinfeksi dari virus corona. Karantina mandiri juga bisa menjadi pilihan bagi orang yang memiliki gejala ataupun ODP, orang dalam pengawasan virus corona. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah masing-masing asalkan sesuai dengan penilaian dokter ataupun berpedoman dengan metode isolasi di rumah yang sesuai oleh Kemenkes. Dan berikut adalah panduan isolasi diri di rumah. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tempatkan pasien di kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya. Pastikan kamar pasien memiliki ventilasi udara yang baik, terus kalau memungkinkan pilih kamar dengan jendela sehingga cahaya matahari masih bisa masuk ke dalam kamar. Pastikan pasien hanya beraktivitas di kamar isolasi. Yang kedua, pastikan pasien rutin mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter pada waktu-waktu yang dianjurkan. Dengan rutin mengonsumsi obat, diharapkan gejala COVID-19 yang dirasakan bisa mereda dan pasien bisa segera pulih. Ingatkan juga pasien untuk rutin minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kamu bisa sediakan tempat minum yang besar sehingga ia tidak perlu keluar ruangan isolasi untuk mengambil air. Dan pastikan kebutuhan tidur pasien tercukupi minimal 7-9 jam per hari. Dan langkah terakhir yang perlu kamu lakukan adalah memantau kondisi kesehatannya. Kalau selama isolasi pasien kemudian merasakan keluhan yang semakin memberat, misalnya demam tinggi atau muncul batuk terus-menerus, atau dia merasa sulit bernapas, bisa hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 atau layanan konsultasi kesehatan online supaya bisa mendapat arahan medis yang diperlukan. Kalau keluhannya termasuk dalam kegawat daruratan seperti ada keluhan nyeri dada, pasien terlihat gaduh gelisah, pasien tidak sadarkan diri, atau bibirnya kelihatan membiru, sebaiknya segera bawa ia ke IGD dengan menggunakan masker. Nah, selain merawat pasien, kamu dan anggota keluarga yang lain juga harus melindungi diri sendiri agar tidak tertular infeksi virus corona. Caranya, jaga jarak aman dengan pasien minimal 1-2 meter, gunakan alat pelindung diri saat merawat pasien seperti masker dan sarung tangan. Ingatkan pasien untuk memakai masker saat kamu atau anggota keluarga lain masuk ke kamar isolasi. Hindari berada di kamar isolasi terlalu lama, rutin cuci tangan dengan air dan sabun terutama setelah menyentuh pasien, pisahkan peralatan makan dan alat mandi pasien dengan anggota keluarga lainnya. Jaga kebersihan tempat tinggal terutama kamar isolasi pasien, sediakan tempat sampah khusus untuk kamar isolasi pasien dan untuk membuang alat pelindung diri yang sudah kamu gunakan. Yang terakhir, perhatikan kondisi kesehatanmu juga. Kalau kamu mulai merasakan gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas, kamu bisa hubungi fasilitas layanan kesehatan. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Isolasi mandiri bukan hanya untuk diri kita sendiri. Isolasi mandiri juga untuk orang lain di sekitar kita. Jadi, dengan meminimalkan interaksi dengan orang lain, kita akan bisa memutus rantai penularan COVID-19.